jelasin terkait proses pemeriksaan acara biasa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Halo guys, jadi di sini aku bakal jelasin pengertian pemeriksaan acara biasa. Di sini proses pemeriksaan acara biasa di Petun Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi pemeriksaan pendahuluan atau penelitian administrasi, rapat permusyawaratan, dan pemeriksaan persiapan oleh majelis hakim. Pemeriksaan persidangan yang diawali dengan pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan diakhiri dengan kesimpulan dan putusan. Pemeriksaan ini melibatkan majelis hakim yang terdiri dari 3 orang. Oke teman-teman, jadi di sini ada tahapan pemeriksaan gugatan yang Petun. Gitu. Yang pertama ada pendaftaran gugatan. Di sini penggugat mengajukan gugatan kepada pengadilan Petun. Kemudian yang kedua ada dismissal proses. Di sini itu dilakukan penyaringan apakah gugatan itu layak untuk dibawa peradilan atau tidak. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan persiapan. Kemudian yang selanjutnya itu ada pemeriksaan di sidang pengadilan. Kemudian yang terakhir ada putusan, begitu. Selanjutnya, oke, sesuai urutannya tadi, yang pertama itu ada pendaftaran gugatan, teman-teman. Jadi pendaftaran gugatan ini udah diatur dalam pasal 56 sampai pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1946. Nah, tahapan-tahapan ini, maksudnya tahapan pendaftaran gugatan itu meliputi yang pertama, penggugat mengajukan gugatan secara tertulis ya teman-teman, secara tertulis ke pengadilan Tun yang berwenang. Jadi sesuai yang ada di wilayah tadi itu. Kemudian gugatan berisi identitas para pihak, kemudian objek sengketa atau keputusan Tun yang kayak dirasa tidak cocok, kemudian ada alasan gugatan gitu. Terus yang ketiga ada panitera memeriksa kelengkapan administrasi dan mencatat gugatan dalam register perkara jika syarat formil terpenuhi. Jadi apabila syarat formilnya tidak dipenuhi, maka gugatannya dikembalikan kepada pemohon dan juga akan diperbaiki terlebih dahulu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada dismissal proses. Ini udah diatur dalam pasal 62A Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 junto pasal 63 sampai 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Nah, pasal dismissal proses ini merupakan proses penyaringan gugatan itu untuk menentukan apakah gugatan ini memenuhi syarat formil dan material untuk dilanjutkan ke persidangan pokok. Jadi tadi udah sebelumnya di pendaftaran gugatan udah diperiksa, tapi formilnya aja. Tapi di sini bakal disaring lagi di dismissal proses. Jadi formilnya diperiksa lagi, materialnya diperiksa lagi. Kemudian jika gugatan tidak memenuhi syarat, misal melewati tenggat waktu 90 hari atau bukan keputusan Tun atau penggugat tidak memiliki legal standing, maka gugatan dapat dinyatakan tidak diterima atau NO gitu. Jika memenuhi syarat, perkara akan dilanjutkan ke pemeriksaan persiapan. Begitu teman-teman. Kita lanjut ke tahap pemeriksaan persiapan. Nah, pemeriksaan persiapan yaitu tahapan pendahuluan sebelum pemeriksaan pokok perkara yang bertujuan untuk mematangkan gugatan dan melengkapi data yang kurang. Dalam tahap ini, hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan dapat meminta penjelasan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Lalu jika gugatan tidak diperbaiki dalam 30 hari, hakim dapat memutuskan tidak dapat diterima tanpa upaya hukum, namun dapat mengajukan gugatan baru. Setelah gugatan dinyatakan lengkap, penyampaian waktu sidang pertama dilakukan paling lambat 3 hari sebelum sidang itu digelar sesuai dengan pasal 67 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1986. Lanjut, teman-teman,
terbuka untuk umum. Hakimnya bersifat aktif dalam menggali fakta hukum. Nah, prosesnya meliputi urutan sebagai berikut. Yang pertama itu pembacaan gugatan oleh penggugat. Biasanya penggugat atau kuasa hukumnya ini membacakan gugatan yang telah diajukan dan diterima dalam pemeriksaan pendahuluan. Tujuannya agar hakim dan tergugat mengetahui secara jelas objek sengketa, alasan atau dasar hukum gugatan, dan tuntutan yang diminta. Nah, setelah dibacakan, majelis hakim memastikan semua pihak memahami isi gugatan. Yang kedua, jawaban tergugat. Setelah gugatan dibacakan, tergugat atau pejabat atau bedentun memberikan jawaban tertulis terhadap gugatan tersebut. Jawaban ini berisi bantahan atas dalil penggugat, penjelasan dasar penerbitan keputusan yang digugat, atau eksepsi. Nah, hakim akan memeriksa apakah jawaban tergugat ini masuk akal dan sesuai hukum administrasi. Lanjut, yang ketiga ada replik dan duplik, yaitu pertukaran pendapat tertulis antara penggugat dan tergugat. Lalu ada pembuktian. Di sini biasanya berisi surat atau dokumen, saksi, ahli, pengakuan, dan petunjuk. Lalu yang kelima, penyampaian kesimpulan dari masing-masing pihak. Nah, setelah semua bukti diperiksa dan tidak ada lagi hal yang perlu dibahas, hakim memberi kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk menyampaikan kesimpulan tertulis. Kesimpulan ini berisi ringkasan seluruh fakta dan argumentasi hukum yang mendukung posisi masing-masing pihak. Hakim menggunakan kesimpulan ini sebagai bahan pertimbangan dalam musyawarah putusan. Selanjutnya tentang putusan, di mana pasal 97 sampai 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menjelaskan setelah seluruh tahap pembuktian dan kesimpulan selesai, majelis hakim bermusyawarah secara tertutup untuk menentukan putusan. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Jenis putusan ada 3, yaitu yang pertama ada gugatan dikabulkan atau seluruh atau sebagiannya. Yang kedua ada gugatan ditolak. Yang terakhir ada gugatan tidak dapat diterima atau NO. Putusan harus memuat pertimbangan hukum atau ratio decidendi dan amat putusan yang jelas.